Komisi 2 DPRD Banjarmasin yang membahas mengenai raperda penambahan modal pemerintah Kota Banjarmasin kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dihadiri Direktur Bisnis Bank Kalsel jelang tengah hari Senin 29 Agustus 2022. Bantuan penambahan modal pemerintah Kota Banjarmasin kepada Bank Kalsel yang diajukan dalam raperda adalah lebih dari 26 miliar rupiah. Komisi 2 DPRD Banjarmasin membahas mengenai raperda penambahan modal pemerintah Kota Banjarmasin kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dihadiri Direktur Bisnis Bank Kalsel Fahrudin jelang tengah hari Senin 29 Agustus 2022. Proses perubahan PT ini panjang prosesnya sampai ke Kemenkumham. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Awan Subarka Waitakuni Prima TV usai rapat memandahkan bantuan penambahan modal pemerintah Kota Banjarmasin kepada Bank Kalsel yang diajukan dalam raperda adalah lebih dari 26 miliar rupiah. Namun tambahan modal ini rencananya dikucurkan secara bertahap, yaitu pada APBD perubahan 2022 sebesar 8 miliar rupiah, di APBD murni 2023 sebanyak 8 miliar rupiah, kemudian APBD murni 2024 senilai lebih dari 10 miliar rupiah. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan bila penyertaan modal pemerintah Kota Banjarmasin sudah sekitar 143 miliar rupiah dengan dividen 12% setahun. Besaran dividen ini, ujar Awan Subarka, tergantung dari fluktuasi atau sesuai laba yang didapat saban tahun dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah Banjarmasin. Awan Subarka menyatakan bantuan ini pun kada serta-merta disetujui tapi masih menunggu kajian investasi dari tim independen. Penyertaan modal ini kan pemerintah kota menyertakan modal kepada BUMD ya. Ya. Dalam konteks ini adalah ke Bank Kalsel. Otomatis harus ada hasil kajian investasinya. Sebab kalau ternyata hasil kajian investasinya tidak layak, maka pemerintah kota tidak boleh juga memberikan penyertaan modal. Kalau selama ini Bang, hasil investasinya menguntungkannya lah. Oh, kalau yang penyertaan modal yang sudah ada maksudnya, ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa sekarang ini kan pemerintah Kota Banjarmasin dalam kurun waktu ini ada ya, dalam kurun waktu mulai tahun 93 sampai 2020 penyertaan modal yang saya bertop diberikan oleh pemerintah kota itu mencapai senilai 140 miliar, dan pemerintah kota yang didapatkan adalah dividen, berupa dividen. Nah, terakhir informasinya dividennya itu 12% yang tahun terakhir ini ya. Nah, walaupun dividen tetap tiap tahun kan fluktuatif sesuai dengan laba atau keuntungan dari Bank Kalsel. Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Kalsel Fahrudin memadahkan penyertaan modal yang telah diberikan pemegang saham masih kekurangan 1,3 triliun rupiah, sehingga dukungan penyertaan modal dari pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, salah satunya dari pemerintah Kota Banjarmasin sebagai pemegang saham, ujar Fahrudin, sangatlah diharapkan. Sesuai dengan hasil kesepakatan, bantuan akan diberikan pemerintah kota adalah sebesar 26,8 miliar rupiah. Fahrudin menambahkan, fokus Bank Kalsel tetap akan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat pada nasabah, tetap melakukan ekspansi kredit nang aman wan berupaya agar kadada kredit nang bermasalah. Sehingga dari aspek permodalan perlu adanya penambahan lantaran ada regulasi yang mewajibkan. Karena adanya penambahan modal ini kada lantaran Bank Kalsel kekurangan modal, tapi sesuai regulasi modal Bank Kalsel hingga akhir tahun 2024 nanti harus 3 triliun rupiah. Sebenarnya regulasinya adalah di 3 triliun di akhir 2024, Desember 2024. Nah, saat ini kita sudah sekitar 2 triliun, jadi kekurangan sekitar 1 triliun 300 miliar yang kita upayakan sendiri dari pengukuhan laba, dari cadangan yang wajib kita bentuk. Kemudian sekitar 736 miliarnya kita penuhi, mintakan dari seluruh pemegang saham. Nah, sesuai dengan porsi yang disepakati, Kota Banjarmasin itu perlu tambahan 26,8 miliar. Dan hari ini Dewan sebenarnya sebelum nanti dilakukan rapat Rabu, pada prinsipnya sudah sepakat saja, tapi tinggal menunggu hasil kajian investasi dari tim STI dan dari tim penasihat investasi yang disediakan oleh STI, maksudnya STI kampus STI, Pak. Ya, jadi yang menilainya kan harus orang independen nih, bukan bank, bukan dari Pemda, tapi dari lembaga yang terpisah dari. Untuk Banjarmasin mungkin bisa nggak, Pak? Kita apa yang gunakan APBD kita cukup besar. Lain gimana, Pak? Nah, estimasinya nih. Salah satu
yang dilakukan penilaian dari tim independennya adalah menilai kemampuan daerah. Nah, tadi dari pemaparan singkat yang disampaikan dari bagian ekonomi, akhirnya Pemkot ini layak untuk menambahkan angka 2,6. Dan kabupaten kota pun sudah berproses, hari ini sudah tahap paripurna persetujuan di HSS Hulu Sungai Selatan. Nah, sebelum sudah ada Tabalong, Balangan, Banjar, Kabupaten Banjar, Banjarbaru, dan